Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan-Mu, kasih-Mu yang gak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama datang ke hadirat Engkau Tuhan Yesus, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar pagi hari ini kami mau sama-sama datang ke hadirat Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu untuk memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik ya Bapa. Mari sama-sama kita mengucap syukur hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh baik ya Bapa. Allah yang mulia Tuhan. Yang mau naikkan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Sebab Kau baik ya Tuhan Yesus. Sebab Kau mulia ya Tuhan. Tiadalah seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Oh yang baik ya Tuhan. Tiadalah seperti-Mu ya Bapa. Seperti-Mu Tuhan. Kau setia, Kau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh keselamatan kami Tuhan. Oh gunung batu kami Tuhan Yesus. Tidaklah seperti-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama Tuhan memuliakan nama-Mu aja ya Bapa. Sebab Kau yang layak untuk kami tinggikan, kami muliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji muliakan Kau pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam dan di Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita ke hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Menaikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu.
terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu ya Tuhan, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agung, segala pujian Tuhan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu, kami tinggikan namamu Tuhan, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama, segala puji, segala puji syukur bagimu, kami mau tinggikan namamu selalu Tuhan, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, pujilah namamu Tuhan, biar segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari sembah Tuhan, oh Tuhan, segala pujian syukur bagi namamu, Engkau yang hidup Tuhan, Allah yang baik ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh mulia ya Bapa, hanya Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh yang layak kami muliakan Tuhan. Kami mau sembah Kau ya Tuhan. Oh Kau yang mulia ya Tuhan Yesus. Terima kasih.
Raja ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Rasakan hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah pernyataan iman kami yang sungguh di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Kami mencari wajah-Mu dan kami menemukan kasih-Mu. Engkau Tuhan yang selalu setia. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, pujian, penyembahan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus, yang hadir, bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Dan kami percaya kehadiran Roh-Mu, di situ terjadi kemerdekaan. Kami percaya saat ini Tuhan sudah melawat setiap hidup kami, memberkati kami. Dan kemari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dididik, yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau dinasihati oleh firman Tuhan. Dan kemari Roh Kudus jadikan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk firman Tuhan. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh katakan shalom. Shalom. Iya, selamat pagi, selamat datang beribadah dalam rumah Tuhan. Satu sukacita yang besar kalau saya boleh ada di tempat ini. Ini baru pertama kali saya boleh ada di atas mimbar ini. Terima kasih buat Pastor Nathan, Pastor Lina yang sudah memberi kesempatan buat saya boleh
menyampaikan berita firman Tuhan di tempat ini. Ada pepatah mengatakan saudaraku kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Saya mau dikenal, saya mau disayang saudara. Karena ini beda saudaraku ya. Kalau pastor saudara di tempat ini lembut gitu ya, kalem gitu ya. Kalau saya 11-12-nya terbalik justru ya. Malah jadi ini siapa nih pendeta gendut di depan saya ini ya. Malah teriak-teriak lagi gitu ya. Jadi supaya saya dikenal dan disayang saudara, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Pendeta Haryanto Winata. Saya gembala jemaat dari Gereja Betel Indonesia Katarizo di Taman Poris Gaga di daerah Poris saudaraku. Masih Tangerang tapi sudah perbatasan antara Jakarta dengan Tangerang. Saya dengan Pastor Nathan sama-sama ada di dalam BPD Banten sebagai pengurus dari Badan Pengurus Daerah di BPD Banten, Gereja Betel Indonesia. Pastor Nathan di bidang teologia, saya ketua perwakilan wilayah 2, jadi di bagian wilayahnya ya sebagai ketua perwakilan wilayah 2. Baik, saya juga dipercaya saudaraku satu perkenalan yang indah bersama dengan Pastor Nathan ini. Saya ini muridnya ya, jadi waktu saya kuliah ngambil S2, ambil Magister Art di STT The Way, saya berjumpa dengan beliau. Tidak nyangka ketemu lagi ternyata sama-sama di BPD Banten begitu ya. Dan saat ini Tuhan percayakan kepada saya sudah menjadi seorang doktor teologia dan saat ini saya juga sebagai direktur dari program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Permata Bangsa Barito di Kalimantan Tengah. Dan saat ini juga Tuhan percayakan saya punya satu orang istri, satu aja ya. Satu aja dia nggak habis-habis saudaraku ya. Malah dia mengembang ke kiri dan ke kanan gitu ya. Kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama wanita, yang kedua perempuan, yang ketiga cewek. Jadi ya katanya bapaknya doang yang ganteng gitu ya. Ya karena satu-satunya cowok di rumah itu gitu ya. Baik, itu saja saudaraku perkenalannya jadi saudara tahu lah. Oh siapa ini pendeta gendut di depan saya ini ya. Teriak-teriak lagi begitu ya. Ya Pendeta Haryanto Winata. Baik, puji Tuhan. Saya mau tanya dulu sama saudara sebelum saya mulai khotbah. Siapa di sini yang mau kaya? Yang mau kaya boleh angkat tangan. Saudara kalau ditanya mau kaya, saudaraku saya juga mau kaya ya. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ini pendeta ngajarin apa ini gitu ya. Oh enggak. Saya teologianya yang lempeng-lempeng aja kok ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita sama-sama saudaraku dalam Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 kita akan baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Baik, sekali lagi Lukas 12 ayat 13 sampai 21 dengan perikop orang kaya yang bodoh. Saya akan baca ayat-ayatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh memperhatikan ayat Alkitabnya baik-baik. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan katanya, "Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21 kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah jadinya
dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, apa saudara? Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, ini ada sebuah cerita yang menarik saudaraku. Dikatakan ada orang yang kaya yang memiliki hasil tanahnya untuk tersimpan di lumbungnya, tersimpan di gudangnya untuk bertahun-tahun lamanya. Ini kalau kata orang zaman sekarang, ini orang kayanya dipakai buat 7 turunan aja nggak habis-habis. Kira-kira begitu ya. Ini orang punya banyak barang yang tersimpan di gudangnya, tersimpan di lumbungnya untuk bertahun-tahun lamanya. Tapi ayat 21, ayat terakhir saudaraku, firman Tuhan bilang apa saudaraku? Dia tidak kaya di hadapan Allah. Loh, kok bisa? Punya banyak barang, punya banyak hasil tanah yang tersimpan di lumbungnya untuk bertahun-tahun lamanya, tapi firman Tuhan bilang dia tidak kaya di hadapan Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kaya, orang yang punya banyak harta. Apa? Orang yang punya banyak harta. Ketemu lagi saudaraku, kata harta. Waktu coba buka kamus, apa itu arti kata harta? Harta itu ternyata saudaraku adalah sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, tapi sama-sama bernilai, sama-sama berharga, sama-sama berguna. Jadi saudaraku, seringkali kalau kita dengan jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita bicara kata kaya, yang muncul di pikiran kita apa? Yang langsung ada di pikiran kita. Begitu kita ngomong kata kaya, apa yang keluar di pikiran kita? Hah? Duit, apalagi? Mobil, betul? Apalagi? Rumah mewah. Seringkali kalau kita bicara kata kaya, yang muncul dalam pikiran kita saudaraku adalah harta yang berwujud. Selalu kalau kita bicara kata kaya, selalu harta yang berwujud. Padahal dengar baik-baik saudaraku. Ada satu jenis harta lagi, yaitu harta yang tidak berwujud. Matius 6 berkata harta ini tidak tersimpan di dunia, tapi tersimpan di surga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusaknya, di mana pencuri tidak bisa mencuri dan membongkarnya. Harta inilah saudaraku yang tersimpan di sorga, dan harta inilah saudaraku yang membuat saudara dan saya kaya di hadapan Allah. Jadi saudaraku, kalau kita belajar dari pengertian ini, maka kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengerti kenapa orang kaya ini, orang yang punya banyak harta yang tersimpan di lumbungnya untuk bertahun-tahun lamanya, tapi firman Tuhan bilang dia tidak kaya di hadapan Allah. Karena dia cuma punya harta yang di dunia. Dia cuma punya harta yang berwujud. Tapi dia tidak punya harta yang tersimpan di surga. Dia tidak kaya di hadapan Allah. Hari ini saudaraku, kita mau belajar. Bukan saja kita mau menjadi orang yang kaya di dunia ini dengan harta yang berwujud. Duit banyak, apalagi mobil mewah, rumah besar yang ada kolam renangnya. Nyanyinya beda saya. Bangun tidurku terus nyemplung. Karena begitu buka pintu kamar ada kolam renang gitu ya. Bukan hanya punya keinginan untuk kaya di dunia, tapi kita juga punya keinginan untuk kaya di surga. Punya banyak harta yang tersimpan di surga. Biar kita boleh menjadi pribadi yang kaya di hadapan Allah. Jadi hari ini kita mau belajar saudaraku. Kiat-kiat jadi orang kaya. Tapi bukan kaya di dunia. Kaya di surga. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat firman Tuhan. Yang pertama saudaraku, coba kita lihat ayat ke-15 saudaraku.
Sekali lagi Lukas 12 ayat 15. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan bilang begini, katanya lagi kepada mereka. Kata Yesus lagi kepada orang banyak. Apa katanya? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sampai situ saja saudaraku. Yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan saudaraku, simple aja. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang kaya di hadapan Allah. Bisa memiliki punya banyak harta yang tersimpan di sorga. Yang pertama saudaraku, jangan tamak. Apa? Jangan tamak. Apa sih arti kata tamak? Rakus. Oke, apa lagi? Serakah. Ayo, apa lagi? Kata tamak artinya apa? Tidak pernah puas. Wes, mantap ini. Dalam bahasa kamusnya dibilang loba. Orang yang tidak kenal kata puas. Rasanya kurang. Mau lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Enggak pernah kenal kata cukup. Enggak pernah bisa puas. Itu loba. Itu tamak. Kalau orang muda, anak-anak muda bilangnya apa? Maruk. Ini orang kena roh marukisme. Udah punya banyak, kepingin lebih banyak lagi, kepingin lebih banyak lagi. Itu namanya tamak. Amin, bisa dipahami saudaraku? Saya mau bilang saudaraku, yang pertama dengar baik-baik. Bagaimana supaya saudara dan saya jadi orang yang kaya di hadapan Allah. Punya banyak barang yang tersimpan di sorga. Saya mau bilang saudaraku yang pertama, jangan jadi orang tamak. Saudaraku perhatikan baik-baik ayat 15 ini saudaraku. Katanya lagi kepada mereka, kata Yesus kepada orang banyak. Kalau saudara perhatikan ayat 13-nya, ini kan ada satu orang datang kepada Yesus. Guru, kasih tahu tuh sama saudaraku, kasih tahu tuh sama kokoku, kasih tahu tuh sama abangku. Bagi-bagi dong warisannya. Ini kan lagi ngobrol berduaan nih. Ya, kalau ayat 13 coba minta tolong ayat 13. Ada satu orang datang ngobrol sama Yesus. Bagi-bagi dong warisannya dengan aku. Ayat 14, Yesus bilang begini, saudaraku, siapa yang ngangkat aku jadi hakim di antara kalian? Siapa yang mengangkat aku jadi pengantara di antara kalian? Ini lagi ngomong berduaan nih saudara, lagi ngomong berduaan. Tiba-tiba ayat 15-nya katanya lagi kepada mereka. Kata Yesus lagi kepada semua orang yang di sana. Lagi ngomong berduaan, tiba-tiba Yesus nyambernya ke semua orang. Loh, kenapa? Apa yang Yesus katakan? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Lagi ngomong berduaan tapi Yesus tiba-tiba bicaranya kepada semua orang. Saya mau bilang begini saudaraku. Bicara jadi orang tamak. Bicara jadi orang serakah. Bicara jadi orang maruk. Ini bukan hanya penyakitnya keluarganya orang ini. Bukan hanya bicara penyakitnya kakaknya orang ini, abangnya orang ini atau saudaranya orang ini. Tapi bicara jadi orang serakah. Itu penyakit semua orang. Sadar, tidak sadar, ya. Diakui, tidak diakui, sebenarnya saya, saudara, punya potensi jadi orang serakah. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Lalu saudara bilang begini, Pak Pendeta saya nggak begitu kok. Yuk kita buktikan. Tahu singa? Tahu dong ya. Ini ceritanya nih seekor singa yang ada di hutan. Dia keluar dari sarangnya karena dia lapar. Dia mau cari mangsa. Dia keluar.
waktu dia lagi jalan, tiba-tiba lewat seekor kambing. Kurus sih, badannya kurus. Pertanyaannya dimakan nggak? Ayo, pertanyaan dimakan nggak? Halo? Dimakan nggak? Pasti dimakan lah. Singa lapar, ada kambing lewat, pasti dimakan. Walaupun kurus. Nggak mungkin dia bilang begini, gue ogah makan lu lah, ntar gue ketelak lagi sama tulang lu. Nggak mungkin saudara. Pasti dimakan. Singkat cerita, selesai makan, kenyang, singa ngapain? Tidur. Dia jalan lagi saudaraku, dia mau cari tempat yang enak, tempat yang nyaman buat tidur. Tek, 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 tek. Tiba-tiba lewat saudaraku, seekor lembu. Seekor sapi yang gendut, yang tambun, kayak pengkhotbahnya. Brr. Dimakan nggak? Ayo, pertanyaannya dimakan nggak? Tadi kan dia sudah makan kambing ya, sampai kenyang. Sekarang ketemu sama lembu, sama sapi yang gendut. Dimakan nggak? Jawabannya? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena sudah kenyang. Naluri berburunya hilang. Sekarang nalurinya mau tidur. Pertanyaannya sekarang saya ganti. Waktu bro and sis datang kemari, udah makan belum? Belum ya? Oh belum. Belum Pastor Lina. Ini anggapnya nih ya, anggapnya sudah makan semua sampai kenyang dari rumah. Datang kemari ibadah, sudah kenyang nih semua. Tapi tiba-tiba nih, Pastor Lina selesai ibadah bilang begini, saudara-saudara hari ini saya penuh sukacita sekali. Selesai ibadah, kita pergi ke restoran, kita makan-makan. Saya mau tanya sama saudara, saudara makan lagi enggak? Hah? Makan kan? Saya mau bilang saudaraku, itu buktinya. Itu buktinya bahwa kita punya potensi untuk jadi orang tamak. Saya mau bilang saudaraku, sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, sebenarnya kita ini punya potensi untuk jadi orang serakah. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tuhan bukan hanya bicara tentang penyakitnya saudaranya orang ini, tapi Tuhan memperingatkan kepada saudara dan saya untuk berjaga-jaga terhadap segala keserakahan. Oke, coba kita lihat satu ayat pembanding saudaraku ya. Kolose pasal 3, multimedia tolong bantu saya, kita keluar dulu. Kita lihat Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kolose pasal 3 ayat yang kelima, minta tolong multimedia. Yuk kita baca dulu ayat ini sama-sama ya. Kolose pasal 3 ayat yang kelima, di depan sudah ada. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku jujur ya, kalau kita bicara tentang keduniawian, seringkali kita hanya seputar tentang hawa nafsu, nafsu jahat, tentang seksualitas. Aduh Pak, dia mah kalau bicara Pak, cewek mulu Pak, dia masih duniawi banget gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Aduh Pak, dia mah kalau bicara cowok mulu, dia masih duniawi banget. Kita hanya bicara tentang keduniawian, tentang hawa nafsu, nafsu jahat, tentang seksualitas. Tapi kita lupa saudaraku, waktu saudara jadi orang yang tidak pernah kenal kata cukup, yang tidak pernah kenal kata puas, yang tidak pernah bisa bersyukur, yang selalu berasanya kurang terus. Hati-hati saudaraku, kita sedang keduniawian yang sama dengan penyembahan berhala. Waktu kita jadi orang serakah, kita sedang keduniawian yang sama dengan penyembahan berhala. Oleh karena itu hari ini saudaraku dengar baik-baik. Tuhan mau
kita bukan hanya jadi orang yang kaya di dunia ini. Yang punya banyak harta yang tersimpan di rekening kita sampai mungkin puluhan tahun lamanya. Bukan hanya itu saudaraku. Yang Tuhan mau kita juga jadi orang yang kaya di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama saudaraku, jangan jadi orang tamak. Amin. Jangan jadi orang serakah. Belajar untuk bisa bersyukur dengan berkat Tuhan. Belajar untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan. Merasa cukup dengan berkat yang Tuhan berikan. Amin. Yang kedua saudaraku, yuk coba kita kembali dalam Injil Lukas pasal 12 tadi. Sekarang coba kita lihat ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Oke, kita lihat ayat yang ke-20. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang, apa saudara? Orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, orang yang kaya, yang punya banyak barang yang tertimbun di lumbungnya untuk bertahun-tahun lamanya itu, disebut sama Tuhan, orang itu adalah orang bodoh. Dan waktu saya pelajari saudaraku, arti kata bodoh di sini saudaraku, dalam sekali saudaraku. Dari kata apron, a itu kan tidak, pron itu akal. Jadi orang yang tidak punya akal, orang yang tidak punya pikiran. Lebih kasar lagi, nggak punya otak kalau bahasa kasarnya saudaraku. Orang yang bodoh. Saya jadi ingat saudaraku iklan kartu as saudara. Satu kali ada si Cak Lontong lagi baca koran. Ada si Cika Jessica yang ceriwis sebagai anak. Lalu ada Tike lagi sakit gigi. Di depan tukang sayur. Sayur! Si Tike ngamuk-ngamuk nih. Itu tukang sayur punya otak gak sih? Si Cika dengan polos tanyain, bang sayur ada otak gak? Tukang sayurnya nyautin, otaknya habis neng. Mak, otaknya habis gitu ya. Itu tuh, otaknya habis neng. Apron, maaf, otaknya habis. Orang yang kaya ini disebut orang yang tidak punya akal. Orang yang tidak punya pikiran. Saya mau bilang saudaraku, apa sih alasannya? Kenapa sampai Tuhan bilang dia orang yang bodoh? Dan ini menjadi peringatan buat kita saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita bisa jadi orang yang kaya di hadapan Allah? Yang pertama, jangan serakah. Yang kedua, jangan bodoh. Jangan jadi orang yang tidak punya akal. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa sih Tuhan bilang dia tidak punya akal? Yang pertama saudaraku, karena dia menggantungkan harapan hidupnya, andalan hidupnya sama harta kekayaannya. Dia pikir kalau dia kaya, dia pikir kalau dia punya banyak duit, kalau dia punya banyak harta yang tersimpan, dia akan menjadi orang yang bahagia hidupnya untuk selama-lamanya. Hati-hati saudara. Orang-orang muda di tempat ini perhatikan baik-baik. Jangan sampai saudara menjadi salah satu dari orang yang bodoh. Maaf tadi, otaknya habis. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang, khususnya buat orang-orang muda, yang menggantungkan harapan hidupnya hanya kepada harta milik kepunyaannya. Dia pikir kalau dia punya banyak harta, kalau dia kaya raya, kalau dia memiliki segala sesuatu di dunia ini, maka segala sesuatunya akan berubah. Hidupnya akan bahagia, hidupnya akan senang. Coba multimedia tolong bantu saya, ayat 15. Jangan bodoh, jangan gantungkan harapan hidupmu kepada harta milik kepunyaanmu. Coba kita baca ya, dari kata sebab, di tengah-tengah saudaraku. Sebab, oke ketemu? Kita baca ya, 2, 3. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, apa saudaraku? Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dengar baik-baik jemaat Tuhan, hidupmu,
hidup saya tidaklah tergantung dari harta kekayaan yang kita punya. Jangan jadi orang bodoh. Waktu kau gantungkan harapan hidupmu, andalan hidupmu kepada harta kekayaan milik kepunyaanmu, kita jadi orang bodoh. Saya mau bilang saudaraku, kalau orang mengandalkan milik kepunyaan dan dia berpikir bahwa dia bisa hidup bahagia, ini saya mau kasih contoh. Di era sekitar tahun 50 60-an saudaraku, ada satu orang aktris yang begitu sangat terkenal. Sampai hari ini dia sudah almarhumah, sudah sekian puluh tahun, lalu dibuat sebuah patung besar-besar. Kalau saudara lihat patungnya, lihat di salon-salon, fotonya masih banyak terpajang. Wanita pirang, pakai kemben, bajunya pakai baju kemben, lalu roknya kejibrak ke atas. Patungnya juga kayak begitu. Nah, siapa namanya? Marilyn Monroe. Saudara dengar baik-baik, khususnya para wanita, dengar baik-baik. Kalau ukuran kebahagiaan, kalau ukuran hidup manusia ditentukan oleh harta, saya mau bilang, seharusnya Marilyn Monroe adalah orang terbahagia di dunia. Kenapa? Dengar baik-baik. Apa yang dicari manusia, khususnya apa yang dicari wanita, dia punya semua. Yang pertama, cantik, Bu. Kayak Toshiba, saudaraku. Dunia mengakuinya. Cantik bener, betul-betul. Sudah cantik, kaya raya. Tajir, Nek. Bener-bener tajir. Sudah cantik, kaya raya. Ketiga, terkenal. Udah mati puluhan tahun, sampai dibikin patungnya gede-gede. Konon katanya orang berteduh di bawah roknya yang ngejibrak itu. Kalau lagi hujan. Loh iya bener loh. Terkenal sampai hari ini. Dan yang keempat, punya pasangan yang tajir, yang oke, yang keren. Oh dia mah udah kayak mobil. Bosen pakai, tuker tambah. Bosen tuker lagi. Konon katanya Oasis Raja Kapal aja yang kaya raya begitu pernah jadi pasangannya. Tapi tahu nggak saudara, matinya kenapa? Saya sampai buka Wikipedia. Konon katanya ada yang bilang dia mati overdosis. Overdosis, rumah sakit, nyawa pun melayang. Ada juga yang bilang, minumlah Baygon sayang, mabok-mabok dah. Pokoknya judul ceritanya, dia mati bunuh diri. Saya mau tanya sama saudara ya, bener nih coba, ada nggak orang memilih mati bunuh diri karena terlalu bahagia? Ibu gembala, saya bahagia sekali Bu. Jadi saya besok memutuskan untuk mati bunuh diri. Ada nggak yang orang kayak begitu? Itu mah bukannya bahagia, itu mah otaknya udah kurang 1 on. Iya dong. Kenapa orang memilih mati bunuh diri? Kenapa? Karena stres, betul? Depresi, tertekan, menderita. Judulnya tidak bahagia. Betul? Saya mau bilang saudaraku, seperti apa yang tadi firman Tuhan katakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Karena itu jangan bodoh. Ya, jangan pernah gantungkan harapan hidupmu dengan harta milik kepunyaanmu. Selanjutnya saudaraku, saya coba gali dan pelajari kenapa Tuhan bilang orang yang kaya ini, orang yang punya banyak harta yang tersimpan di lumbungnya ini adalah orang yang bodoh. Waktu saya coba pelajari saudaraku, ternyata orang ini saudaraku adalah orang yang melupakan Tuhan. Coba nih lihat saudaraku ya, pada ayat yang ke-19 saudaraku.
19. Dia berkata begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang yang tertimbun di lumbungmu untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang makanlah, minumlah, dan beristirahatlah. Saya tambahin saudaraku. Ha, 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 ha. Ini orang pikir dia kaya, dia sukses, dia memiliki, itu semua semata-mata hanya karena hasil kerja keras saya. Usaha saya, perjuangan saya. Hati-hati saudaraku, jangan bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang melupakan Tuhan. Kalau dia sukses, dia berhasil, dia kaya, dia memiliki, dia menjabat, dia pikir semua itu karena semata-mata dirinya. Ya, saudaraku, saya tidak menampik ya. Jadi jangan saudara bilang begini, oh kalau gitu Pak kita nggak usah ngapa-ngapain ya Pak, nanti Tuhan yang ngangkat ya. Ya enggak gitu juga. Nggak begitu. Maksudnya saya jangan bodoh. Jangan lupa saudaraku. Kalau kita berhasil, kita kaya, kita sukses, kita punya, itu semua karena berkat dari Tuhan. Kalau belum punya apa-apa jalan aja nunduk ke bawah. Ih ada gopean, lumayan buat jajan katanya. Begitu sudah hebat, wah pakai mobil keren, jalan aja, dongak saudaraku. Siapa lu? Siapa gua? Sampai kesandung saudaraku. Saya mau bilang saudaraku, hati-hati. Jangan jadi orang bodoh. Jangan pernah lupakan Tuhan. Kalau engkau sukses, engkau berhasil, engkau punya, itu semata-mata bukan hanya karena hasil perjuangan kita. Memang betul ada bagian yang kita kerjakan. Tapi jangan lupa karena ada tangan Tuhanlah yang menyertai, yang memberkati usahamu, pekerjaanmu. Membuat engkau menjadi berhasil. Kalau kita lupa saudaraku tentang hal ini, dengar baik-baik orang muda khususnya. Kalau kita lupa akan hal ini, saya jamin saudara, langsung jadi orang sombong, bin belagu. Pasti itu. Kalau kita lupa, kalau kita hebat, kita kaya, kita memiliki, kita punya, kita lupa, itu semata-mata berkat dari Tuhan. Dijamin saudaraku, pasti ente jadi orang belagu. Dijamin. Karena itu jangan jadi orang bodoh. Amin. Sadari saudaraku, kalau kita jadi orang hebat, kita punya, kita memiliki, kita bisa, itu semua berkat dari Tuhan. Waktu saya masih bisnis saudaraku, saya full timer tahun 2009. Saya tinggalkan semua bisnis pekerjaan saya dan saya jadi seorang hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Dulu sebelumnya saudaraku saya punya usaha, lalu pembina saya bilang begini sama saya, Har, kalau tangan Tuhan menyertai usahamu, pekerjaanmu, mohon maaf nih kata-katanya agak kasar. Ini kotoran, tahu dong kotoran ya? Ini kotoran berubah jadi emas. Wih hebat. Tapi kalau tangan Tuhan undur daripadamu, tangan Tuhan meninggalkan engkau, ini emas nih, ini emas berubah jadi kotoran. Ngerti gak saudara arti ilustrasi ini? Pernah kan ngelihat orang mau kerja di PHK, mau usaha gagal. Gagal maning. Kenapa bisa begitu? Hati-hati saudaraku. Kalau sampai tangan Tuhan sudah meninggalkan seseorang, apapun yang dikerjakannya gak bisa berhasil saudara. Karena itu sadari dan mengertilah. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa jadi orang sukses, masih bisa punya kekayaan, masih bisa memiliki, jangan jadi orang bodoh. Jangan lupakan Tuhan. Sadari itu semua berkat dari Tuhan. Membuat kita tetap tinggal dalam kerendahan hati. Kalau saudara menjadi orang-orang yang mengingat akan Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang kaya, banyak harta tersimpan di surga. Amin. Ini yang kedua nih saudara ya. Jangan bodoh.
Jadi jangan pernah gantungkan harapan hidupmu sama hartamu. Jangan lupakan Tuhan. Dan yang terakhir. Ini kata-kata mujizat nih gitu ya. Minimal pulang masih bawa 1 poin lah gitu ya. Begitu dengar terakhir, yang buta melihat. Jadi pulang masih bawa 1 poin lah gitu ya. Oke, terakhir. Oke, kita lihat ayat 21 saudaraku, ayat 21. Firman Tuhan bilang begini saudaraku, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Kamu kerja? Iya. Duitnya buat siapa? Iya buat saya. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Kamu usaha? Iya. Duitnya buat siapa? Iya buat saya. Buat siapa lagi? Iya buat istri saya. Iya buat suami saya. Buat orang tua saya. Iya buat siapa lagi? Iya buat saya. Buat siapa lagi? Iya buat saya. Apa hasilnya? Ia tidak kaya di hadapan Allah. Betul? Ini kan bukan kata saya loh, kata firman Tuhan loh. Betul nggak? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, maka dia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau itu kata maka gitu ya. Ini bahasa Indonesia yang baik dan benar kan. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, maka dia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya apa saudaraku? Artinya Tuhan mau berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, berkat yang Tuhan limpahkan kepada saudara, itu saudara jadi berkat lagi buat orang lain. Saudara jadi saluran berkat buat orang lain. Tuhan mau kita berbagi. Tuhan mau kita menabur. Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Maka engkau akan menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Jadi bagaimana Pak caranya supaya saya bisa kaya di sorga? Simple aja. Jangan pelit. Apa? Jangan pelit, bin pedit, bin koret. Amin. Jadi yang pertama jangan tamak, yang kedua jangan bodoh, yang ketiga jangan pelit. Waktu Tuhan berikan berkatnya, limpahkan berkatnya, itu bukan semata-mata untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau kita jadi saluran berkat. Tuhan mau kita berbagi. Amin. Ini jujur ya. Kalau bicara tentang kata memberi, bicara kata menabur, aduh Pak Pendeta, jangan sekarang Pak Pendeta, saya sekarang masih kere, masih miskin. Saya mau bilang saudaraku, di sini nggak ada yang miskin. Amin. Kan kata kaya, kaya orang yang punya banyak harta. Miskin orang yang nggak punya harta. Coba sampean berdiri, dari ujung rambut sampai ujung kaki, coba hitung tuh yang nempel di badan. Belum di dompetnya, belum di handphonenya tuh. Ada berapa tuh itunya? Apa nominal daripada dompet itu? Hah? Ya gopo. Lalu bilang ke begini, nggak punya duit, saya kere, saya miskin. Di sini nggak ada yang miskin, yang pelit mungkin. Ini jujur saudaraku ya, seringkali kita kalau bicara kata memberi, waduh rasanya susah gitu. Nanti Pak, kalau saya sudah kaya, nanti saya baru jadi orang dermawan, baru saya memberi. Dengar nih, dengar. Kalau sekarang nih, waktu harta kita masih biasa-biasa saja, kita udah pelit bin pedit, nanti waktu kita kaya raya, jangan pernah berpikir bahwa kita jadi orang dermawan. Nggak mungkin. Yang ada, ente jadi orang yang semakin pelit, bin pedit, bin koret. Dijamin itu. Kok bisa begitu Pak? Iya, karena firman Tuhan bilang begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau sekarang hartamu masih biasa-biasa saja, hatimu sudah begitu terikat kepada hartamu,
masih sedikit nih hartanya. Hatimu sudah kau ikatkan kepada hartamu. Engkau gak bisa lepas dari hartamu, engkau gak bisa berbagi. Engkau gak bisa lari dari hartamu. Nanti waktu hartamu banyak, itu bukan kau ikat lagi hatimu. Udah membeku, nempel jadi satu dengan hartamu. Gak jadi dermawan, tambah pelit. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita saudaraku, bukan hanya kita mau jadi orang yang kaya di dunia ini saja. Punya banyak harta yang tersimpan di rekening kita. Untuk mungkin puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke depan. Tapi Tuhan mau saudaraku, kita juga jadi orang yang kaya di hadapan Allah. Punya banyak harta yang tersimpan di sorga. Bagaimana caranya? Jangan pelit. Tuhan mau hidupmu jadi berkat. Hidupmu berdampak. Hidupmu menjadi saluran bagi tangan Allah buat orang-orang di sekitarmu, buat gerejamu. Saya kalau lihat perjuangan Pastor Nathan, saudaraku, saya angkat topi sekagum-kagumnya, saudara. Kalau saya pribadi, jujur, saya katakan kalau saya pribadi, saya nggak berani, saudara. Saya berani full timer karena ada gereja yang jamin saya. Walaupun memang juga nggak mudah perjuangannya. Saya harus tinggalkan bakar kapal, usaha saya. Itu jatuhnya sih memang nyusuk juga. Tapi kalau saya lihat Pastor Nathan ini lebih hebat lagi. Lebih luar biasa lagi. Tinggalkan kenyamanan untuk melayani Tuhan dengan membuka jemaat seperti ini. Ini gak gampang saudaraku. Ditambah lagi dengan ruko yang harus masih nyewa. Ini gak gampang saudara. Saya puji Tuhan, tempat kami udah milik sendiri. Jadi gak pernah pusing tahunan bikirin kontrakan. Ini lain ceritanya. Tapi Pastor Nathan mau memberi hidupnya untuk saudara melayani saudara. Amin. Jangan pelit. Tuhan mau hidupmu jadi berkat. Hidupmu berdampak buat orang-orang di sekitarmu. Amin. Biar hari ini saudaraku kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kita. Boleh kita jadi orang kaya? Yes. Nggak ada yang salah dengan kekayaan. Abraham, Ishak dan Yakub, bapa leluhur orang percaya. Umat pilihan Allah, diberkati. Dikatakan maka menaburlah Ishak, maka dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sehingga dia menjadi orang yang kaya. Dan semakin hari dia semakin kaya. Sehingga dia sangat amat kaya. Itu Alkitab bilang begitu kan. Nggak ada yang salah dengan kekayaan. Tapi firman Tuhan mau ingatkan kita. Jangan hanya jadi orang yang kaya di dunia. Sementara Allah berkata, tidak kaya di hadapan Allah. Karena kita cuma punya harta yang tersimpan di dunia. Kita nggak punya harta yang tersimpan di sorga. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita biar kita boleh kaya juga di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama jangan tamak. Jangan jadi orang serakah. Sebab sadar tidak sadar, diakui tidak diakui. Sebenarnya kita semua punya potensi untuk jadi orang serakah. Karena itu berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Yang kedua, jangan bodoh. Jangan pernah gantungkan harapan hidupmu hanya kepada kekayaan. Hidupmu, hidupku tidaklah tergantung dari harta kekayaan yang kau punya. Jangan jadi orang bodoh, jangan lupakan Tuhan. Kesuksesan kita, keberhasilan kita itu karena ada tangan Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung. Dan yang terakhir yang ketiga, jangan pelit. Tuhan mau kita berbagi dan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan indah kalau pada saat kami datang beribadah kepadamu, kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tuhan mau kami bukan hanya menjadi orang-orang yang kaya di dunia ini dengan harta-harta yang berwujud, dengan harta-harta yang tersimpan di dalam rekening kami. Tapi Tuhan juga mau supaya kami boleh menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah.
Kami punya banyak harta yang tersimpan di sorga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusaknya, di mana pencuri tidak bisa mencuri dan membongkarnya. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang belajar selalu bersyukur dengan berkat yang apa yang Tuhan sudah berikan. Kami belajar mengenal kata cukup, mengenal kata puas. Kami tidak mau jadi orang yang tamak. Kami mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang menggantungkan harapan kami selalu kepada Tuhan. Andalan kami adalah Tuhan. Hidup kami bukan hanya karena melihat, tapi hidup kami juga karena percaya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Supaya kami jangan jadi orang yang bodoh. Orang yang menggantungkan harapan hidupnya kepada harta kekayaannya. Kami menyadari Tuhan, kalau kami berhasil, kami mampu, kami memiliki. Itu semua karena berkat Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat hidup kami, Tuhanlah yang memberkati kami. Bahkan ajar kami Tuhan untuk dapat berbagi. Untuk jadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar untuk lebih cinta Tuhan daripada harta kami. Kami mau belajar lebih cinta Tuhan di atas segala-galanya dari apa yang kami punya. Kami mampu melepaskan harta kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Kau berkati kami semua umat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati Pastor Nathan sebagai gembala jemaat di tempat ini. Tuhan urapi hamba-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah karya Allah yang ajaib terus berkarya di tengah-tengah pekerjaan-Mu di tempat ini. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Kau jadikan bagi kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap kesempatan yang Kau berikan, untuk setiap kesehatan yang Kau berikan Tuhan, untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus yang terus berlimpah dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu ya Bapa, untuk Pendeta Haryanto Winata Tuhan yang juga hari ini sudah membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau juga berkati beliau Tuhan. Engkau terus urapi ya Bapa. Berkati setiap pelayannya Tuhan di Poris ya Bapa. Berkati gerejanya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Engkau yang terus urapi ya Bapa. Apapun yang dikerjakan dia lakukan boleh terus berhasil dan terus beruntung dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera, sukacita di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, di dalam apapun yang kau kerjakan. Kau akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur